Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Covizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Covizen semuanya, apa yang kita tampilkan dalam video itu adalah sebuah pelajaran bagi kita semua, bagi orang tua hendaknya untuk mengawasi anak-anak mereka di dalam masjid. Yang kedua, ajarkan akhlak terbaik kepada anak-anak, terutama di dalam masjid. Bagaimana harus berperilaku di dalam masjid, terutama kepada orang tua, kepada para imam. Mereka ini sedang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa anak-anak kecil sampai membawa galah, membawa genter dari luar untuk buat nyokrok-nyokrok imamnya? Ini udah keterlaluan gitu loh. Kalau ini diomongin ini sudah candaannya anak-anak, mohon dimaklumi, ini candaannya. Nggak ada yang seperti itu. Ketika saya kecil juga nggak sampai seperti itu gitu loh. Jadi nggak ada ceritanya memaklumi kesalahan anak-anak dengan mengatasnamakan anak-anak. Kalau kita selalu ngomong seperti itu, maka anak-anak tidak akan pernah berpikir bahwa itu salah. Tugas orang tua memberitahu kepada anak mana yang benar, mana yang salah. Kalau semuanya dimaklumi, kapan anak-anak itu akan berpikir? Ya, ingat itu. Justru kehancuran daripada anak-anak dimulai dari orang tuanya yang tidak mengajarkan mana benar, mana salah dari kecil. Kalau menginginkan kebaikan, menginginkan masa depannya anak-anak itu menjadi lebih baik, orang tuanya harus menunjukkan kepada mereka mana benar, mana salah. Bahkan seorang tua, orang tua itu harus mendidik anaknya bagaimana caranya cari duit itu dari kecil. Kesalahan orang tua sekarang itu kan banyak banget, ya, fatal kesalahannya itu. Nggak tegas sama anak, membiarkan kenakalan anak, tidak mengajarkan kepada anak bagaimana caranya hidup, tidak memperkenalkan kepada anak bagaimana dunia ini bekerja, tidak memperkenalkan kepada anak bagaimana caranya cari uang. Itu kesalahan orang tua. Padahal anak itu memang harusnya dikasih tahu seperti apa kehidupan yang akan mereka jalani di masa mendatang. Mohon maaf, seperti saya sendiri kalau waktu masih kecil, orang tua saya, bapak saya terutama, itu adalah orang yang sangat tegas. Kalau ngomong salah ya salah, pukul ya pukul, hajar ya hajar. Apalagi kalau sudah berkaitan dengan akhlak, ketidaksopanan di dalam masjid. Itu untuk apa? Untuk mendidik kita supaya punya sopan santun, punya akhlak, terutama di dalam masjid. Bahkan bapak saya itu gembleng saya dengan yang namanya pekerjaan itu dari umur berapa? Dari kelas 2 SD. Saya kelas 2 SD itu sama bapak saya udah dikasih karung sama arit, suruh ngarit, suruh nyari rumput saya. Ya seperti itulah bapak saya. Dan apa yang sekarang kita dapatkan, yang sekarang kita alami, yang sekarang kita rasakan, dampaknya apa? Kita menjadi orang yang benar-benar bisa mandiri. Kita tahu dibuang kemanapun kita hidup gitu loh. Kita disuruh ditempatkan dimanapun selama itu di atas muka bumi, kita masih bisa cari uang. Itu keinginan orang tua kan begitu. Diajarkan dari kecil untuk survival, supaya kita itu bisa menghadapi dunia dengan kenyataan pahitnya. Iya, mohon maaf seperti anak-anak sekarang. Saya pribadi dengan anak saya itu, kalau anak saya minta HP, harus saya kasih syarat dulu. Nah, kamu kalau mau minjem HP harus begini dulu, harus begini dulu. Begitu juga ketika minta sangu, minta uang, harus melakukan sesuatu terlebih dahulu, baru kita kasih. Itu jadi menyadarkan kepada anak, memberitahu kepada anak bahwa di dunia itu memang tidak ada yang gratis. Dari sejak kecil segala sesuatu punya harga gitu loh. Itu adalah sebuah kesadaran supaya anak-anak itu tidak masalah ketika kedepannya mereka menghadapi kenyataan hidup yang berbeda dengan kecil. Coba kalau dari kecil semuanya langsung dikasih HP, misalkan dijojongin aja, sampai jam sekian jojong aja, yang penting anaknya diem, maka akan jadi apa anak-anak itu? Kalau saya pribadi tidak boleh kita 100% menghalangi anak-anak dari HP, nggak bisa.
karena memang masanya HP seperti itu. Tapi kita kan bisa mengontrol. Kalau minjem HP 1 jam, kalau minjem HP 2 jam, kalau minjem HP jam sekian harus selesai. Dan begitu, kita sebagai orang tua yang harus mengontrolnya, bukan membiarkan mereka begitu saja. Bahkan mohon maaf, ada anak kecil itu kalau nggak dikasih HP sama orang tuanya nangis, guling-guling, teriak-teriak, tantrum. Baru mau diem kalau dikasih HP. Ini kan akan keterusan. Anak itu kalau dia melakukan sesuatu, kemudian apa yang dia inginkan dikasih secara langsung dengan sesuatu itu, besok akan dilakukan juga seperti itu. Nggak peduli dimanapun, bisa di pasar, di tempat umum, bisa di mana-mana. Yang nggak melihat banyak orang atau tidak banyak orang di situ, dia nggak peduli. Yang penting dengan cara itu dia bisa dapat HP. Itu bahayanya di situ. Orang tua kembali lagi kebodohan mereka. Kalau saya tidak begitu. Kalau saya ngomong tidak, mau nangis sampai seperti apa, mau jungkir balik, silahkan, nggak bakalan saya kasih. Kenapa? Tindakan tegas itu akan menyadarkan mereka. Kalau tidak ya tidak. Harus disiplin. Kamu harus nurut orang tua, bukan orang tua harus nurutin kamu. Itu dari kecil begitu. Ini aneh gitu. Makanya apa yang kita sampaikan dan apa yang kita tampilkan di depan ya video tadi itu pelajaran bagi kita. Orang tua terutama sekarang nih, jangan cuman berpikir gampangnya saja. Oh, anak itu yang penting diem, terus dimanjain begitu aja, semua keinginannya dikasih. Enggak, kamu itu bukan mendidik anak, justru kamu menghancurkan anak-anakmu. Itu aja. Wallahualam bishawab.